Shalom, selamat bertemu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sahabat-sahabat kekasih Tuhan, segenap anggota jemaat dan bahkan kita yang boleh stay bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Rama Klasis Makassar Tengah. Mari bersama-sama kita dengan penuh kerinduan dan dalam kerendahan hati kita menghadap Tuhan. Firman-Nya akan kita baca dan kita renungkan bersama. Oleh karena itu mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas semua kasih dan pemeliharaan-Mu yang boleh Engkau limpahkan, boleh Engkau anugerahkan, dan semuanya boleh kami nikmati. Bahkan juga itu terasa di dalam iman kami memahami bahwa Tuhan hadir menyatakan berkat dan pengasihan-Mu buat kami dalam segenap keadaan, bahkan dalam situasi yang begitu sangat sulit sekalipun. Saat ini kami bersama-sama datang kepadamu merendahkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kami dalam kerinduan sebagai anak-anak Tuhan untuk mau bersama-sama membaca merenungkan firman-Mu. Berkenanlah Tuhan, tolong kami, ampuni kami, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Pasalnya yang ketiga ayat 15 sampai 29. Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 29 dengan perikop hukum Taurat atau janji. Demikian firman-Nya, saudara-saudara, baiklah ku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kemudian kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kalau kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani,
Tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang boleh diberi waktu dan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang lebih berbahagia adalah yang melakukan firman Tuhan. Tuhan menolong kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita renungkan firman Tuhan dengan tema hidup dari janji. Tuo umpentoe pangalu, life by Promise. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seseorang yang ingin menyerahkan harta warisannya kepada keturunannya atau kepada siapa ia ingin mewariskan warisannya itu, maka ia perlu membuat surat wasiat. Jika surat wasiat itu sudah jadi dan telah disahkan, maka surat wasiat itu tidak dapat dibatalkan atau ditambah oleh siapapun. Nah, setelah menasihati orang-orang percaya yang ada di Galatia mengenai keselamatan yang diperoleh dengan cara beriman kepada Yesus Kristus dan juga melakukan hukum Taurat, Rasul Paulus kemudian mengambil contoh bagaimana Abraham dibenarkan. Bandingkan Kejadian 12 ayat 7. Ketika Allah menampakkan diri kepada Abraham, ia berjanji tentang keturunannya dan saat itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, yang berarti bahwa iman Abraham melekat pada firman dan janji Allah. Rasul Paulus kemudian menunjukkan kepada orang-orang di Galatia dan juga bagi kita bahwa kita tidak dapat dibenarkan kecuali melalui iman yang berpegang teguh pada Injil. Rasul Paulus juga menunjukkan apresiasinya terhadap hukum Taurat yang walaupun tidak menyelamatkan tetapi telah berfungsi sebagai penuntun bagi kita sebelum kedatangan Yesus Kristus, bahwa dengan hadirnya Yesus Kristus sebagai yang dijanjikan, maka fungsi hukum Taurat sebagai penuntun tidak lagi efektif. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus kita punya identitas yang baru, yaitu disebut sebagai anak-anak Allah, yang membuat kita juga menikmati janji Allah yang kekal, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus, sehingga kita juga percaya bahwa keselamatan itu bukan lagi karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi karena kita beriman di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Roh Kudus memberkati. Amin. Firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita bersyukur dan kita berdoa. Ya Allah kekasih Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih segala yang telah Engkau berikan kepada kami, dan bahkan kami mengucap syukur atas firman-Mu yang Tuhan sudah perdengarkan bagi kami semua. Biarlah Tuhan terus menuntun kami, memberkati kami, memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami lemah tak berdaya, dan bahkan kami tak mampu berbuat apa-apa. Olehnya Tuhan, hadirlah buat kami sekalian, dan kiranya kami boleh hidup dengan firman-Mu. Kami percaya bahwa hidup kami di mana saja kami menjalaninya dan kapan saja, selalulah ada Tuhan di situ, bersama-sama dengan kami dalam menjalani kehidupan ini, melakukan berbagai macam tugas dan tanggung jawab kami
baik dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kami di jemaat-Mu, tanggung jawab di berbagai macam tempat, tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan, segenap upaya dan usaha. Kiranya kami dimampukan dan Tuhan memberkati sehingga berbuah buat kebaikan hidup kami demi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya juga jemaat-Mu, Tuhan akan terus memberkati, menuntun kami agar kehidupan kami sebagai orang percaya boleh semakin lebih baik dari waktu ke waktu. Kami boleh bertumbuh di dalam iman dan berbuah di dalam setiap waktu kehidupan kami. Kami percaya juga dalam kehidupan rumah tangga, tugas tanggung jawab kami, Tuhan akan memampukan memberikan hikmat dan memberkati juga anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka. Yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, pasti jugalah Tuhan sedang berencana mendatangkan yang terbaik buat mereka. Yang bergumul karena berduka cita segenap umat-Mu, seperti yang dialami oleh keluarga Bapak Markus sampai Pandek, juga yang dialami oleh keluarga Bapak Simon Paluin, dan mungkin masih ada lagi. Kehilangan orang-orang terkasih, kuatkan dan hiburkan. Yang sakit lemah tubuh, anak kekasih, cucu kekasih Sisi, ya juga berdoa buat Indo Giring Kalak Suso, yang sedang mendapatkan perawatan Nyonya Peter Tena, Bapak Yakobus Pagiling, Penatua Nyonya Selvi Besi Lambi. Kami juga berdoa buat Saudari Mercy Samben, Saudari Teresia Samben, Bapak Yusuf El Samben, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bongga, Ibu Adolfina Pasolang, Bapak M Pasalongan, Manggala Pasalongan, Saudara Naftali Minna, Ibu Mathilda Timi Sela, Bapak Profesor TR Andi Lolo, Nyonya Simon Tando, Nyonya Matius Ruru, Diaken Nyonya CH Dengan, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Esther Zainuddin, Bapak Yulis Dengan, anak Gefariel Parantean, Bapak Yohanes Gadi, Nyonya Margareta Sarah, Bapak Stefanus Pakurung, Saudari Wulan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Pangaranoan, Nyonya Margareta Kobong, Oma Keti, Saudari Liliani, Nyonya Erniati Tangaran, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Yusuf Rante, dan mungkin masih banyak yang tidak kami sebutkan. Tuhan, berikan kami kekuatan dalam berpengharapan, kekuatan iman percaya kepadamu, dan berikanlah yang terbaik. Jikalau Tuhan berkenan menyembuhkan, sembuhkanlah mereka. Kami percaya keadaan kami saat ini, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Sebaliknya Tuhan selalu hadir menuntun kami, melindungi kami. Kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kehidupan akan berjalan baik kembali. Kami percaya tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan boleh kami lakukan dengan baik. Jemaat-Mu bertumbuh dalam kehidupan bersaksi, bersekutu, dan melayani. Gereja-Mu kiranya dimampukan dalam memberitakan berita keselamatan, kebenaran menjadi berkat bagi dunia ini. Juga pemerintah bangsa dan negara kami, pakailah mereka untuk selalu menjadi pemerintah yang taat dan melakukan hal-hal yang berguna bagi kehidupan banyak orang. Keluarga kami dimanapun Tuhan berkati. Sambut sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Semoga menjadi berkat dan kita dimampukan bersama-sama untuk mengaminkan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Shalom. Sampai jumpa dan terima kasih.